Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama Bu Christine. Hari ini Bu Christine akan mengajak anak-anak untuk belajar matematika. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja ya contoh dari nilai mata uang itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama anak-anak, kita akan mengenal tentang nilai uang. Uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Di sini, Bu Christine mempunyai beberapa nilai pecahan uang logam. Gambar yang pertama, seperti yang muncul pada layar anak-anak. Ditulis Rp 100,00. Nah, dalam menulis suatu nilai uang, anak-anak jangan lupa untuk memberikan Rp di bagian paling depan atau bagian kiri. Lalu nominal uangnya, dan yang terakhir anak-anak jangan lupa menambahkan koma 00 di bagian paling kanan atau paling belakang. Selanjutnya, nilainya adalah Rp100. Dan gambar yang kedua, ditulis Rp 200,00. Nilainya Rp200. Lalu gambar ketiga ditulis Rp 500,00. Nilainya Rp500. Gambar yang keempat ditulis Rp 1,000,00. Nilainya Rp1.000. Selanjutnya anak-anak, nilai pecahan dari uang kertas. Dari gambar yang pertama, bisa ditulis Rp 1,000,00. Nilainya adalah Rp1.000. Gambar yang kedua, ditulis Rp 2,000,00. Nilainya Rp2.000. Gambar yang ketiga, ditulis Rp 5,000,00 dan nilainya Rp5.000. Gambar uang kertas yang keempat ditulis Rp 10,00,00 dan nilainya Rp10.000. Nah, dan untuk selanjutnya, Bu Christine mempunyai pertanyaan. Coba anak-anak melihat pada gambar yang ada di layar anak-anak. Kira-kira gambar uang logam tersebut bisa ditulis seperti apa ya? Iya, pintar. Betul sekali anak-anak. Jadi, gambar uang logam seperti gambar tersebut bisa ditulis dengan Rp 100,00 dan nilainya adalah Rp100. Nah, Bu Christine punya pertanyaan lagi. Untuk gambar uang kertas yang muncul di layar anak-anak, bisa ditulis seperti apa? Ya, pintar sekali anak-anak. Bisa ditulis dengan Rp 2,000,00 dan nilainya adalah Rp2.000. Kemudian anak-anak, untuk materi yang kedua, yaitu membandingkan nilai uang. Kita di sini akan belajar untuk membandingkan nilai uang menggunakan lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama, Bu Christine mempunyai uang logam bernilai Rp100. Dan yang kedua, Bu Christine mempunyai uang logam bernilai Rp200. Kira-kira Rp100 dengan Rp200 jika dibandingkan, maka akan lebih besar atau lebih kecil ya? Oke, karena 100 lebih kecil dari 200, jadi Rp100 lebih kecil dari
Rp200. Selanjutnya, Bu Christine mempunyai uang logam bernilai 1.000 dan uang logam bernilai Rp500. Jika dibandingkan, maka diperoleh hasil Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Selanjutnya, kita akan membandingkan uang kertas. Rp2.000 dengan Rp1.000. Maka hasilnya adalah Rp2.000 lebih besar dari Rp1.000. Dan selanjutnya Rp5.000 dan Rp10.000. Maka yang diperoleh adalah Rp5.000 lebih kecil dari Rp10.000. Masih semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Pastinya tetap semangat ya, karena kita sudah ke materi ketiga, yaitu tentang mengurutkan harga barang. Nah, di sini Bu Christine mempunyai beberapa alat tulis. Yang pertama ada pulpen atau pena. Pena ini mempunyai harga Rp2.000. Dan yang kedua, Bu Christine mempunyai stabilo dengan harga Rp5.000. Yang ketiga, Bu Christine mempunyai pensil dengan harga Rp500. Dan yang keempat, Bu Christine mempunyai penggaris dengan harga Rp1.000. Nah, anak-anak, dari keempat alat tulis tersebut, kira-kira alat tulis apakah yang mempunyai harga paling murah? Yaitu pensil. Karena pensil mempunyai harga Rp500, yaitu nilai yang paling kecil dari alat tulis yang lainnya. Selanjutnya anak-anak, alat tulis apakah yang mempunyai harga paling mahal? Yaitu stabilo. Karena stabilo mempunyai harga Rp5.000. Rp5.000 di sini adalah nilai yang paling besar dari alat tulis yang lainnya. Selanjutnya, alat tulis apa saja ya yang harganya lebih dari Rp500? Yuk anak-anak kita lihat dari harga pulpen Rp2.000, stabilo Rp5.000, dan penggaris Rp1.000. Jadi, alat tulis yang harganya lebih dari Rp500 adalah pulpen, stabilo, dan penggaris. Alat tulis apa saja yang harganya kurang dari Rp1.000? Apakah pulpen, stabilo, pensil, atau penggaris ya? Apa kira-kira anak-anak? Oke, betul sekali, yaitu pensil. Selanjutnya, yuk anak-anak kita urutkan alat tulis di atas dari harga yang paling mahal, yaitu yang pertama adalah stabilo dengan harga Rp5.000. Yang kedua, pulpen dengan harga Rp2.000. Yang ketiga, penggaris dengan harga Rp1.000. Dan yang keempat, pensil dengan harga Rp500. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu menghitung nilai dari sekelompok uang. Nah, di sini Bu Christine mempunyai 3 keping uang logam. Yang pertama bernilai Rp100, yang kedua bernilai Rp200, dan yang ketiga bernilai Rp200. Jika kita menjumlahkannya, 100 ditambah 200 ditambah 200, maka nilainya adalah Rp500. Jadi, penjumlahan dari 3 keping uang logam yang ada di layar anak-anak adalah Rp500. Selanjutnya anak-anak, Bu Christine mempunyai 2 lembar uang kertas dan 1 keping uang logam seperti gambar pada layar anak-anak. Yang pertama, uang kertas bernilai Rp5.000. Yang kedua, uang kertas bernilai Rp2.000. Dan yang ketiga,
uang logam bernilai Rp1.000. Jika kita menjumlahkannya, 5.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000, hasilnya adalah 8.000. Jadi, jumlah dari sekelompok uang tersebut adalah Rp8.000. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi yang kelima tentang kesetaraan nilai sekelompok uang. Apa sih yang dimaksud kesetaraan? Kesetaraan itu dari kata setara yang artinya bernilai sama. Jadi anak-anak, jika kelompok uang yang setara atau bernilai sama, maka uang tersebut dapat ditukarkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Bu Christine mempunyai uang logam bernilai Rp1.000. Maka uang logam Rp1.000 ini dapat ditukar dengan 2 keping logam uang bernilai Rp500. Karena 500 ditambah 500 hasilnya adalah 1.000. Contoh selanjutnya anak-anak, Bu Christine mempunyai 1 lembar uang kertas bernilai Rp2.000 dapat ditukar dengan 1 lembar uang bernilai Rp1.000 dan 2 keping uang logam bernilai Rp500. Oke anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik dan tertib. Bu Christine ingatkan pada anak-anak untuk selalu mematuhi nasihat orang tua ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Baik itu saat anak-anak keluar rumah atau anak-anak sedang di dalam rumah. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Selamat belajar.